Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman, Sobari. Kali ini saya akan berbagi tentang video yang saya janjikan di video sebelumnya, yaitu membahas tentang PT Magada Fadel Perosindo. Nah, kali ini di video yang satu ini saya akan membahas tentang surat perjanjian yang berisi pasal-pasal yang menurut saya itu sangat menguntungkan pihak perusahaan mereka ditimbang dengan keuntungan yang kita miliki sebagai pelanggan atau pengguna jasa dari mereka, ya. Dan di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kejanggalan-kejanggalan yang saya alami ketika saya kerjasama atau berhubungan dengan perusahaan mereka, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bongkar ya pasal-pasal di surat perjanjian yang harus kita tanda tangani, yang menurut saya itu adalah pasal-pasal jebakan dan sangat merugikan kita sebagai pengguna apabila teman-teman analisis secara detail surat perjanjiannya. Oke, langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya. Oke, jadi ini dia teman-teman bentuk dari surat perjanjiannya, ya. Mulai dari kop suratnya itu lengkap dan ya lumayan rapi gitu ya. Terus ada keterangan surat perjanjian jasa. Jadi jelas teman-teman, perusahaan ini tuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan penempatan kerja, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam prosesnya mungkin banyak hal-hal yang janggal sehingga pelanggan atau pendaftar yang memilih untuk menggunakan jasanya itu merasa tertipu. Oke, kemudian di sini ada konsultan penyedia penempatan kerja. Terus di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini Rizky itu nama dari staf perusahaannya, yang katanya waktu itu saya dibilangin atau diinformasikan bahwa Rizky ini adalah manajernya. Saya nggak ngerti ini SPV itu apa ya, supervisor atau apa. Kemudian alamatnya Jalan Taman Harapan Indah, Bekasi. Waktu itu tempat saya interview, yang katanya itu kantor pusat. Padahal setelah saya dari sana, saya diarahkan lagi buat ke kantor pusatnya. Jadi ya nggak tahu ya ada berapa kantor pusat yang mereka miliki. Oke, kemudian di pihak kedua, jadi ini Rizky ini sebagai pihak pertama dari pihak perusahaan mereka. Kemudian pihak keduanya itu nama saya di sini tercantum, kemudian ada nomor HP, nomor KTP juga ya. Kemudian di pasal satunya itu surat perjanjiannya pada pasal 1, pihak pertama itu adalah perusahaan yang bergerak, ini teman-teman ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekrutmen tenaga kerja dan fasilitator penempatan calon tenaga kerja. Jadi jelas ya, perusahaannya bergerak di bidang jasa rekrutmen tenaga kerja dan fasilitator penempatan calon tenaga kerja. Kemudian pihak kedua atau kita sebagai pengguna jasa itu merupakan pelamar ya, dengan menggunakan sarana jasa pihak pertama gitu ya, jelas di pasal 1 ini. Kemudian di pasal 2 teman-teman bisa lihat di sini, di pasal 2 itu berisi tentang jangka waktu kerjasama kita, di mana di sini tercantum selama 1,5 bulan ya, artinya 6 minggu kita punya durasi atau masa kerjasama kita, atau di sini selama 3 kali proses penempatan atau bisa lebih cepat. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan jasa ini, kalau teman-teman sudah ditempatkan di satu perusahaan, kemudian gagal, terus ditempatkan lagi, gagal lagi, tempatkan lagi, gagal lagi, berarti surat perjanjian ini sudah selesai. Artinya tanda tangan kontrak teman-teman itu sudah habis dengan perusahaan PT Magada Fadel Perosindo ini ya. Jadi ya mau gak mau selama jangka waktu 1,5 bulan itu ya kita proses di situ sama mereka. Kalau gagal atau kita membatalkan sepihak, itu uang administrasi yang kita bayarkan sebesar 1,3 juta itu akan hangus, tidak bisa kembali lagi teman-teman ya. Ya itulah
Oke, selanjutnya kita bahas tentang pasal yang berikutnya, teman-teman. Kita bahas di pasal ketiga, ya. Jadi jelas ya, di pasal 1, pasal 2 itu kita belum kelihatan janggalnya. Jadi masih umum, masih ya hampir sama lah kayak surat-surat perjanjian pada umumnya gitu. Oke, langsung saja di pasal 3, teman-teman. Pelaksanaan proses briefing dan pengiriman calon tenaga kerja. Oke, di sini dibahas pihak kedua menyerahkan data-data dokumen yang diminta oleh pihak pertama dan dokumen diserahkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Ya, teman-teman sudah bisa baca di sini ya. Kita tidak bisa menarik dokumen apapun. Padahal pada prosesnya kemarin dokumen yang saya serahkan ke mereka itu dikembalikan, teman-teman, dan sekarang pun masih ada di tangan saya, gitu ya. Ya otomatis ya ini hanya sebagai formalitas mereka. Ya saya rasa ini buat jebakan saja gitu ya. Tapi saya tidak mau mengatakan kalau perusahaan ini adalah penipu. Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kemudian yang keduanya, pihak pertama melakukan briefing dan pengarahan kepada pihak kedua agar dapat meningkatkan kesadaran dalam kemampuan pribadi, mengetahui secara luas akan dunia kerja, serta memotivasi pihak kedua. Oke, gak ada yang aneh ya, ini udah tanggung jawab mereka. Kemudian pihak pertama akan memfasilitasi pihak kedua untuk dapat bekerja ke perusahaan-perusahaan rekanan pihak pertama dengan syarat memenuhi kualifikasi dan aturan dari perusahaan rekanan. Nah, yang saya sayangkan di sini adalah perusahaan rekanan mereka itu kita tidak bisa mengetahuinya dan hanya diketahui oleh staf dan pihak perusahaan mereka. Bahkan di video selanjutnya saya sudah jelaskan ketika saya minta informasi mereka kerjasama dengan perusahaan apa saja, itu tidak dikasih tahu. Oke, kemudian yang keempatnya di pasal 3, pihak pertama akan memfasilitasi penempatan kerja pihak kedua di perusahaan-perusahaan rekanan dengan posisi sebagai berikut. Oke, nah ini dia staf administrasi lowongan yang saya lamar, teman-teman ya. Oke, bahwa posisi-posisi pekerjaan tersebut wajib sesuai dengan kompetensi dan kemampuan pihak kedua berdasarkan penilaian pihak pertama dan perusahaan rekanan dari pihak pertama. Jadi ya kita diseleksi, kalau sesuai ya ditempatkan sesuai gitu ya. Nah di sini nanti kelihatan bagaimana mereka menjalankan kegiatannya, prosedurnya itu seakan-akan memang benar, tapi jatuhnya dengan apa yang mereka rencanakan di awal dan informasikan di awal kepada kita itu sangat tidak sesuai gitu ya. Makanya mungkin disinilah poinnya banyak teman-teman yang sudah menggunakan jasa ini merasa tertipu. Oke, kemudian di pasal 4 dan pasal 5. Nah, di pasal 4 dan pasal 5 ini kelihatan jelas teman-teman, banyak sekali teman-teman dirugikan oleh pihak perusahaan. Kenapa begitu? Kita lihat pasal 4 dan pasal 5 ini di poin-poinnya. Jadi di sini ada berapa poin ini ya? Ya kurang lebih 5 poin per pasal. Jadi di pasal 4 ini adalah hak dan tanggung jawab pihak pertama. Oke, kita perjelas di sini ya. Hak dan tanggung jawab pihak pertama. Artinya hak dan tanggung jawab perusahaan atau PT Magada Fadel Perosindo. Nah, di poin 1, pihak pertama berhak untuk menguji dan menyeleksi pihak kedua yang memenuhi kualifikasi dari perusahaan rekanan pihak pertama. Terus di poin keduanya, pihak pertama berhak mengubah posisi pekerjaan yang dilamar dari pihak kedua sesuai dengan kemampuan pihak kedua menurut kebijaksanaan pihak pertama. Di sini ya. Di poin kedua ini teman-teman harus garis bawahi. Makanya teman-teman yang melamar atau menggunakan jasa ini merasa tertipu karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lamar. Itu karena di poin kedua pada pasal pertama pada pasal keempat di surat perjanjian itu tercantum bahwa pihak pertama atau pihak perusahaan berhak mengubah posisi pekerjaan yang dilamar. Apakah mereka menipu?
ya kalau sesuai perjanjian ini mereka tidak menjalankan penipuan, tapi mungkin di awal itu mereka banyak kejanggalan-kejanggalan, ketidaksesuaian yang saya rasa itu tidak perlu dilakukan kalau memang mereka profesional dan eh, apa namanya ya benar-benar ingin membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Kemudian di nomor 3-nya teman-teman kita baca, pihak pertama berhak mengirim pihak kedua ke beberapa perusahaan rekanan untuk melakukan proses penyeleksian selama jangka waktu pasal kedua dalam perjanjian ini. Jadi selama jangka waktu 1,5 bulan itu pihak mereka itu berhak mengirim pihak kedua ke beberapa perusahaan, dan perusahaannya itu tidak disebutkan kemana saja. Artinya teman-teman mau ditempatkan di angkringan, maaf ya, bukan saya meremehkan, maksudnya ketidaksesuaian apa yang kita lamar dengan yang mereka berikan kepada kita gitu ya. Jadi ya dijanjikan muluk-muluk tapi yang didapatkan tidak sesuai. Oke, kemudian di poin 4-nya pada pasal 4 ini, pihak pertama berhak menerima pembayaran uang dari pihak kedua untuk biaya member, jasa briefing, kemudian pengarahan dunia kerja, dan jasa fasilitator penempatan kerja. Oke, ini dia pihak pertama. Kenapa kita wajib membayar? Karena dicantumkan di sini. Tapi sayangnya ya administrasi itu ditarik di awal, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Kemudian di poin kelimanya, pihak pertama memiliki kewajiban kepada pihak kedua untuk membriefing, mengarahkan, serta menjadi fasilitator agar pihak kedua dapat bekerja di perusahaan rekanan pihak pertama. Oke, ya. Kita bisa lihat teman-teman dari kelima poin ini itu ada 4 hak ya yang mereka dapatkan dan hanya 1 kewajiban yang mereka cantumkan di situ. Ini secara analisis saya yang ya teman-teman tahu saya sangat awam sekali di bidang hukum, apalagi dalam pembuatan surat perjanjian seperti ini saya memang tidak terlalu hafal bagaimana, tapi sekilas kalau memang teman-teman lihat dengan detail antara hak dan tanggung jawab pihak perusahaan dengan hak dan tanggung jawab kita sebagai pihak kedua atau pengguna jasanya itu sangat jauh sekali. Jadi banyak hak yang mereka dapatkan, tapi kewajibannya menurut saya itu sangat sedikit dan seenaknya. Tapi kalau kita di pihak kedua itu ya nanti teman-teman lihat sendiri. Oke, lanjut di pasal 5-nya teman-teman ya. Di pasal 5-nya adalah hak dan tanggung jawab pihak kedua atau kita sebagai pengguna jasa. Oke, pada poin pertama itu pihak kedua memiliki hak menerima briefing dan menerima pengarahan akan dunia kerja dari pihak pertama. Kemudian pihak kedua berhak menerima penempatan kerja apabila telah memenuhi ketentuan dari pihak pertama. Kemudian di ketiganya, pihak kedua wajib menyelesaikan segala administrasi. Sudah kewajiban teman-teman ya. Jadi di pasal 5 pada poin 1, poin kedua itu hak kita. Kemudian di selanjutnya, poin selanjutnya itu kewajiban ya. Oke. Sementara di mereka itu haknya ada 5, kemudian kewajibannya cuma 1 poin teman-teman ya. Ya saya kurang ngerti lah maksudnya dalam 1 poin ini mencakup semua atau enggak, tapi yang jelas menurut saya sekilas sebagai seorang awam yang dalam hal hukum ini sangat jelas itu ya banyak kepada menguntungkan mereka daripada kita sebagai pengguna jasa. Jadi nggak balance gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di pasal 5-nya poin keempat ya. Oke, kita lanjutkan di poin keempatnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke, ini saya bilang tadi sudah kewajiban. Jadi bukan hak lagi. Ada 2 poin hak yang kita dapat, tapi banyak kewajiban yang kita harus taati teman-teman ya. Oke, poin keempat di pasal 5 tadi, pihak kedua wajib berkelakuan baik, menjaga sopan santun selama proses di pihak pertama,
dan proses di perusahaan rekanan pihak pertama. Oke, kemudian di poin kelimanya, pihak kedua wajib menerima pengarahan dari pihak pertama yang bertujuan untuk memperlancar proses penempatan kerja. Kemudian di poin keenamnya, pihak kedua wajib mengikuti aturan atau SOP dari perusahaan rekanan pihak pertama. Kemudian pihak kedua wajib mengikuti standar gaji. Nah, wajib mengikuti standar gaji yang ditentukan perusahaan rekanan pihak pertama apabila pihak kedua diterima kerja di perusahaan rekanan pihak pertama. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman baca di komenan-komenan video yang sudah beredar di YouTube gitu ya, itu banyak sekali teman-teman yang komentar bahwa dia ditempatkan kerja tapi gajinya minim, tidak sesuai dengan yang dijanjikan ketika teman-teman mendapat penjelasan pada proses interview itu, yang ketika ditarik uang gitu ya, terus ya pokoknya tidak sesuai. Artinya kalau ketidaksesuaian itu diterima oleh kita sebagai pengguna jasa, maka balik lagi di pasal 5 pada poin ke-7 itu, ya kita wajib mengikuti standar gaji yang mereka tentukan, teman-teman. Kira-kira penipuan nggak? Ya menurut saya sih, kalau berdasarkan perjanjian ini dan kita sudah tanda tangani, ya mereka sesuai prosedur. Tapi ya itu tadi, ada hal-hal yang janggal dan kebanyakan menguntungkan mereka gitu, justru kita yang dirugikan. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut di poin ke-8. Pihak kedua wajib menjaga nama baik, harkat dan martabat pihak pertama ke perusahaan rekanan pihak pertama. Itu teman-teman. Kemudian di poin 9-nya, pihak kedua wajib mengikuti segala proses yang dilakukan dan ditentukan oleh pihak pertama selama jangka waktu perjanjian ini sesuai pasal 2 dalam perjanjian. Ya, artinya kita wajib tunduk dan taat pada aturan mereka. Tapi ya mereka, makanya dengan pasal-pasal ini mereka sudah menguasai kita dan kita tidak bisa berkutik, teman-teman ya. Itu analisis saya. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya, teman-teman. Di pasal 6. Ya, di pasal 6 ini tentang administrasi ya. Jadi pihak kedua mempunyai kewajiban biaya administrasi sebesar 1.300.000, di mana rinciannya itu biaya kartu member peserta 400.000. Kartu member yang saya pegang, yang saya keluarkan kemarin itu teman-teman, itu 400.000 harganya. Kemudian biaya briefing dan pengarahan dunia kerja, terus biaya jasa fasilitator penempatan pihak pertama itu 500.000. Oke ya. Jadi ya itulah teman-teman, harus keluar dana segitu untuk menggunakan jasa mereka. Kemudian pihak kedua wajib menyesuaikan pembiayaan ke pihak pertama sebelum dimulai proses dari pihak pertama. Ya, ini benar teman-teman. Jadi teman-teman sebelum menggunakan jasa mereka, mengikuti pelatihan dan sebagainya, itu benar-benar ditagih dari awal dulu. Jadi teman-teman bayar dulu baru bisa pakai jasa mereka. Jadi kalau saya sebutkan di video sebelumnya, kalau teman-teman minta untuk proses kontrak kerja dulu, terus nanti administrasinya dipotong dari gaji teman-teman, ya nggak bisa, karena di pasal 6 pada poin kedua ini teman-teman diwajibkan dulu membayar administrasi sebelum mengikuti proses dari perusahaan mereka. Ya disinilah teman-teman ya. Jadi pasal-pasal inilah yang saya rasa itu menjebak konsumennya atau pengguna jasa mereka. Kemudian di poin 3-nya, apabila ada pembatalan, ini juga harus digarisbawahi teman-teman. Apabila ada pembatalan dari pihak kedua sebelum atau sesudah adanya pelunasan pembiayaan ke pihak pertama, maka pembatalan tersebut menjadi resiko yang ditanggung sendiri oleh pihak kedua. Dan di dalam kondisi apapun tidak ada pengembalian uang yang diberikan oleh pihak pertama atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak kedua. Jelas ya. Jadi kalau teman-teman baca lagi di komentar-komentar mungkin yang saya baca-baca di internet gitu ya, yang sudah menggunakan dan berpengalaman dan merasa ditipu,
itu tidak bisa uangnya dikembalikan karena mereka kayak penempatan tidak sesuai dengan apa yang mereka lamar, kemudian mereka tolak, akhirnya gugur dan uang nggak bisa kembali. Terus ya gajinya kecil, gak sesuai, akhirnya mereka menolak dan gugur, uangnya tidak bisa kembali. Ya disitulah permainan mereka ya. Jadi permainan dengan pasal-pasal ini menurut saya justru mengekang konsumennya. Jadi ya yang penting mereka dapat uang, menjalankan proses sesuai atau tidak, karena ya mereka sudah punya pasal-pasal ini yang kita tanda tangani. Dan kalau memang teman-teman membaca sekilas seperti saya kemarin, itu memang kita tidak akan sedetail ini memahami pasal-pasal ini, karena kita juga tanda tangan pasti ditunggu sama mereka. Kita merasa ya kita tidak perlu membaca lebih detail karena kita ditungguin juga gitu ya. Ya ada banyak hal yang kita pertimbangkan ketika mau tanda tangan ini gitu. Tapi ketika pulang ke rumah pasti teman-teman sadar bahwa pasal-pasal di sini justru saya rasa menjerat kita atau menjebak kita ya. Oke, kemudian di pasal ketujuhnya teman-teman, berakhirnya perjanjian. Jangka waktu perjanjian berakhir apabila pihak kedua telah diterima kerja oleh perusahaan rekanan pihak pertama sesuai dengan jangka waktu pasal 2 dalam perjanjian ini. Oke, jadi itu tadi kalau misalkan teman-teman sudah diterima kerja atau masa kerjasamanya 1,5 bulan sudah habis, maka surat perjanjian ini sudah tidak berlaku. Kemudian perjanjian berakhir apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pasal 2 pada perjanjian ini, pihak kedua telah menolak secara pribadi penempatan dari pihak pertama atau perusahaan rekanan pihak pertama. Oke, paham ya maksud saya tadi? Jadi teman-teman kalau misalkan ditempatkan dimanapun sama perusahaan ini, kemudian teman-teman menolak, maka ya perjanjiannya batal ya atau habis dan uangnya tetap tidak bisa kembali karena teman-teman sudah tanda tangan ini. Ya kalau memang ini bisa ini sih menurut saya kalau memang perjanjiannya batal berarti uangnya bisa dikembalikan. Tapi kalau misalkan baca poin di sini ya berakhir sih. Perjanjian ini berakhir bukan batal. Ya. Lagi-lagi jebakan. Oke, di poin ketiganya teman-teman, pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini sepihak. Gimana? Ya, jadi ini sangat menguntungkan mereka sekali teman-teman. Pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini sepihak bila mana pihak kedua melakukan penyemaran nama baik pihak pertama, khalayak ramai, melakukan keributan di pihak pertama, melakukan tindakan-tindakan kriminal terhadap pihak pertama beserta karyawan-karyawan di pihak pertama dan tidak mengikuti proses penempatan dari pihak pertama. Ini mereka sangat-sangat berlindung di sini teman-teman. Jadi kita ya benar-benar dikekang karena kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kayak ya pencemaran nama baik terhadap perusahaan mereka, terus ya melakukan keributan atau kriminal kepada karyawan-karyawannya, itu ya otomatis mereka berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Kemudian di poin nomor 4-nya pada pasal 7 teman-teman, perjanjian berakhir apabila pihak kedua mengundurkan diri secara sepihak. Maka pengunduran diri tersebut menjadi risiko yang ditanggung sendiri oleh pihak kedua dan dalam kondisi apapun tidak ada pengembalian uang yang diberikan. Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi intinya mereka tetap ingin mempertahankan uang administrasi yang kita berikan supaya tidak kembali lagi, dan mau sesuai atau tidak pekerjaan yang kita dapatkan dari mereka, yaitu resiko kita sudah pakai jasa mereka. Dan kita tidak bisa mengelak karena pasal-pasalnya itu sudah jelas dan pasti teman-teman. Kalau pakai jasa mereka harus tanda tangan, dan artinya kalau kita tanda tangan berarti kita setuju. Makanya teman-teman dibaca dulu, jangan sampai teman-teman asal tanda tangan, karena tanda tangan yang saya lakukan juga kemarin di atas materai teman-teman. Jadi kalau kita tuntut juga ya mereka pasti berlindung di bawah pasal-pasal ini. Jadi ya penipuan atau tidak, saya rasa mereka sudah mengikuti prosedur dan sesuai dengan apa yang kita tanda tangani. Tapi lagi-lagi teman-teman, itu adalah
menurut saya banyak poin-poin yang justru menguntungkan mereka ketimbang apa yang kita dapatkan dari mereka. Kemudian nomor kelimanya, surat perjanjian ini berakhir ketika pihak kedua meninggal dunia atau ada keadaan yang memaksa, ya. Oke, lanjut teman-teman di poin selanjutnya, ya. Pasal 8. Oke, teman-teman, di pasal 8-nya ini lebih lucu lagi, dan saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, mereka berlindung di bawah pasal-pasal ini yang kita tanda tangani di atas materai, ya. Dan yang paling lucu yang saya baca dan saya analisis mengenai isi dari pasal ini pada pasal 8, teman-teman, ya. Pokoknya lucu sekali dan kita tidak bisa berkutik sama sekali, teman-teman, apalagi kalau teman-teman sudah bayar. Meskipun sudah bayar 1,3 juta, terus teman-teman dijanjikan uangnya bisa kembali 100%. Saya rasa itu mustahil banget, teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, saya rasa teman-teman harus baca pasal 8 dulu sebelum melaporkan mereka, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sudah tanda tangan, ya. Ya, itulah resikonya, teman-teman. Makanya teman-teman tetap waspada dan hati-hati dalam memilih perusahaan jasa outsourcing, ya. Oke, langsung saja saya bacakan, teman-teman. Di pasal 8 itu penyelesaian sengketa. Kita bisa baca, apabila terjadi perselisihan di dalam perjanjian ini, maka kami para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat tanpa melibatkan lembaga manapun. Oke, garis bawahi di sini, teman-teman, ya. Tanpa melibatkan lembaga manapun. Dan kami para pihak tidak akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata atas hal-hal yang sudah di perjanjian dan dalam proses perjanjian ini. Keren kan, ya? Itu saya bilang, teman-teman. Jadi mereka sangat-sangat profesional sekali membuat pasal-pasal ini, dan saya rasa teman-teman kalau baca pasal-pasal ini jelas saya sendiri pun merasa dijebak, gitu ya. Tapi saya tidak mau katakan mereka ini penipu. Yang jelas prosesnya itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita alami. Terus di pasal-pasalnya ini juga saya rasa aneh dan sangat menguntungkan mereka sekali lagi, ya. Apalagi di pasal 8 ini, teman-teman bisa baca sendiri. Ini sangat-sangat menguntungkan mereka dan mengamankan mereka. Jadi mereka bebas mau menempatkan teman-teman dimanapun, mau gaji teman-teman berapapun, terus mau memperlakukan teman-teman seperti apapun, itu mereka bebas dan teman-teman tidak bisa berkutik, apalagi mau melaporkan ke lembaga ataupun pihak kepolisian, karena di pasal 8 pada surat kontrak perjanjian dengan mereka itu tercantum kita tidak akan melibatkan lembaga manapun ketika terjadi sengketa. Nice, ya. Oke, kemudian di pasal 9-nya langsung, teman-teman. Perjanjian ini dibacakan secara keseluruhan dan dipahami secara keseluruhan dan ditandatangani. Kemudian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan kesepakatan para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, itulah teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, pesan saya adalah ketika teman-teman mau melamar kerja, pastikan teman-teman melamar di perusahaan yang jelas, dan kalaupun teman-teman mendapat panggilan interview, pastikan antara nama perusahaan yang teman-teman lamar dengan perusahaan yang memanggil teman-teman buat interview itu sama dan kantornya jelas,
terus orang-orangnya juga profesional, dan sekali lagi jangan mau memberikan uang sepeser pun, apalagi kalau memang itu ya banyak kesana kemari alasannya. Lebih baik teman-teman kasih opsi kepada mereka, saya siap membayar berapapun, tapi saya akan bayarkan dengan potong gaji saya ketika saya sudah bekerja, atau teman-teman sudah tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan penempatan kerja dari mereka. Itu teman-teman ya. Jadi jelas di pasal-pasal ini kalau kita lihat, apalagi kita sudah tanda tangan, kita tidak bisa berkutik teman-teman. Solusi satu-satunya adalah kita mencari perusahaan lain yang lebih kredibel dan profesional, dan hindari perusahaan-perusahaan yang bisa merugikan teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya buat menjelaskan ya pengalaman dan analisis saya mengenai surat perjanjian yang saya dapatkan dari mereka. Sekali lagi buat teman-teman tetap berhati-hati, dan buat teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosialnya, atau di ya mungkin di grup WhatsApp segitu ya, bolehlah ya. Oke, dan apabila teman-teman senang dengan informasi dan merasa mendapat informasi yang bermanfaat dari channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, tombol merah di bawah ini ya. Silahkan untuk mendukung channel saya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang kreatif dan bermanfaat lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.